Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chef Arifatun di channel YouTube TBK Amanda 2. Nah, kali ini saya disupport oleh keju Emina. Ya, keju Emina adalah premium cheese atau keju premium yang merupakan lisensi dari Jepang dan mempunyai keunikan tersendiri karena ada 3 varian keju, yaitu keju cheddar. Yang pertama adalah keju cheddar Emina Rich, yaitu keju Emina yang komposisi kejunya paling tinggi, kemudian mempunyai rasa atau taste seperti ada keju edamnya. Jadi warnanya biasanya lebih sedikit kuning ya, karena sebenarnya warna susu itu adalah warna kuning. Nah, yang kedua ada keju Emina Mozza. Nah, ini unik juga karena campuran dari keju cheddar dan keju mozzarella. Jadi kalau untuk elastisitasnya memang tidak sekuat keju natural cheese, tapi keju Emina yang Mozza ini ada rasa cheddarnya dan ada elastisitasnya. Jadi kalau buat isian seperti risoles, brulee bomb atau isian-isian yang lain pasti akan menghasilkan rasa keju yang enak dan elastisitas juga, sehingga pada waktu kita makan ada sensasi seperti karet ya. Kemudian yang terakhir untuk keju cheddar ada keju Emina Mild, itu khusus untuk kita yang akan membuat olahan keju yang rasanya light, kemudian bisa untuk topping di adonan. Dia tidak cepat kering karena memang kandungan kejunya yang cukup tinggi juga. Kemudian selain ada yang cheddar, kemudian ada juga yang slice. Nah, kalau yang slice ini ada yang Mozza, ada yang cheddar, kemudian ada lagi yang unik yang ini ya, yang coklat. Jadi satu-satunya keju slice yang ada rasa coklatnya. Jadi pada waktu kita makan ada rasa keju dan ada rasa coklat. Dan ada lagi yang tidak saya display di sini adalah keju Emina yang stick, bentuknya kayak sosis. Jadi kalau kita makan bisa langsung dibuka dari kemasan, langsung kita makan buat snack ringan. Di masa pandemi ini kita kan butuh asupan protein yang cukup tinggi. Jadi keju Emina stick sangat cocok untuk snack di ini ya, buat kita makan. Nah, nanti juga ada giveaway buat customernya TBK Amanda. Giveaway-nya apa? Nanti ikuti video saya sampai selesai ya. Nah, untuk kali ini resepnya atau apa sih makanan yang akan saya buat untuk video saya kali ini, saya akan membuat roti goreng dengan isian kari ya, Japanese curry ya. Nah, selain digoreng bisa juga nanti kita panggang. Jadi nanti mungkin ada beberapa juga akan coba saya bake atau saya panggang, ada beberapa yang kita goreng. Tapi sebelum kita lanjut ke tahapan pembuatan produknya, akan saya terangkan satu persatu bahan bakunya. Nah, ini untuk bahan rotinya saya ada tepung terigu protein tinggi 500 gram. Kemudian ada ragi instan 8-10 gram, tergantung nanti kalau mau cepet kita lagi buru-buru boleh 500 gram itu raginya 10 gram. Kemudian ada gula pasir 50 gram, bread improver ada 5 gram, garam kurang lebih 7 gram, telur utuh 100 gram, butter 100 gram, kemudian cairan untuk cairannya saya pakai susu cair 200 gram, dan untuk menambah cita rasa gurih saya gunakan susu bubuk kurang lebih 50 gram. Oke, ini untuk bahan rotinya. Nah, untuk isiannya apa saja? Kita lihat di sini ada daging sapi cincang. Ini kurang lebih 300 gram. Kemudian kari
ini bumbu karinya saya pakai Kewpie kurang lebih 40 gram. Kemudian ada wortel kurang lebih 200 gram. Bawang bombay-nya satu bawang bombay kita cincang sampai lembut seperti ini. Ada bawang putih 3-4 pieces. Garam 2 gram. Kemudian penyedap dagingnya 8-10 gram. Di sini saya tapi pakainya totole atau penyedap rasa jamur. Untuk herbsnya saya gunakan rosemary kurang lebih 2 gram. Nah, untuk cairannya ini ada perbandingannya susu dan air. Yang ini ada susu dan air, 150 gram air matang dan 150 gram susu cair. Nah, untuk nanti isiannya saya gunakan keju Emina yang mild ya. Jadi pada waktu kita makan ada rasa karinya, ada rasa kejunya, perpaduan yang sangat pas. Nah, langsung saja kita mulai dari tahap pertama akan membuat rotinya ya, adonan roti. Nah, ini saya gunakan mixer. Kemudian saya campur dulu bahan-bahan keringnya. Seperti biasa ada tepung terigu. Nah, ini dengan susu bubuk, ragi, gula pasir, improver. Ini kita aduk dulu. Garamnya ini ya, saya biasanya campurin garamnya kalau sudah tercampur rata, terus ada telur masuk dan air masuk, baru saya masukkan garam. Nah, ini kita aduk ya, kecepatan rendah terlebih dulu ya. Nah, ini kita aduk supaya tercampur rata ya. Jadi semua bahan ini tercampur rata, raginya juga tercampur. Kurang lebih 30 detik. Oke. Sambil diaduk, kita masukkan telur utuh. Nah, ini saya untuk susunya, susu cair saya masukkan juga, tapi saya sisakan sedikit. Oke. Ya. Saya sisakan sedikit karena penyerapan air di dalam tepung berbeda-beda. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini kita lihat ternyata masih butuh masuk susunya, kita masukkan semua nih ya. Oke, garam juga sudah bisa kita masukkan. Oke, setelah kita aduk, kita tunggu kurang lebih 3 menit, 3-4 menit sampai setengah kalis, baru nanti kita masukkan butter. Sambil menunggu adonan kita aduk, kita mixing, kita akan membuat isian kari, daging kari ya. Ya, ini kita masukkan butter. Kita panaskan butter. Nah, ini yang pertama kita tumis adalah bawang bombaynya terlebih dahulu. Ya, karena bawang bombay ini kan lebih lama dimasak daripada bawang putih. Jadi kita masukkan dulu bawang bombay.
Kita aduk sesekali ya. Nah, nanti kalau sudah mulai tercium bau wangi, bawang putihnya juga kita masukkan. Ya. Kita tunggu sampai benar-benar wangi. Setelah tercium bau wangi ya, sudah tidak mentah lagi, kita masukkan daging cincang. Kita masukkan daging cincang. Masuk daging cincang. Lalu kita masukkan wortel. Nah, ini sampai dagingnya berubah warna ya. Cairannya kita tambahkan dulu. Setelah berubah warna, kita masukkan bumbu kari. Saya pakai Kewpie kari pasta. Lalu kita masukkan air dan susu. Bumbu-bumbunya kita masukkan, ada garam dan penyedap ya. Saya pakai totole. Ini kita aduk. Nah, ini setelah kita aduk, kita diamkan atau kita biarkan sampai nanti kering ya, sampai kering. Nah, ini rosemary-nya terakhir kita masukkan. Kalau ada yang nggak begitu suka rosemary, mungkin kita kurangin. Jadi ini saya nggak pakai semua. Nah, udah mulai kecium nih rasa-rasa karinya. Nah, ini yang saya pakai Japanese curry ya. Karakternya mungkin beda dengan Indian curry ya. Kalau Japanese curry itu lebih ada rasa manisnya ya, ada sweetnya. Nah, nanti dicampur dengan keju Emina itu akan lebih nikmat roti gorengnya. Nah, oke. Sambil menunggu isian dagingnya matang, kita lihat adonan rotinya. Setelah adonan 3/4 kalis ya, kita lihat sudah mulai lembut, halus seperti ini. Tapi belum full elastis ya ini. Kita masukkan butter. Kita masukkan menteganya, butternya. Kita masukkan kita aduk sampai elastis ya, sampai window pane. Nah, setelah kurang lebih
6-10 menit. Kita lihat adonan roti gorengnya sudah kalis ya. Sudah kalis, sudah elastis. Ya. Oke. Lalu kita istirahatkan, kita rest. Kita istirahatkan adonannya. Nah, ini kita resting table atau kita istirahatkan kurang lebih 40 sampai 45 menit. Setelah adonan kita istirahatkan kurang lebih 40 menit, kita lihat sudah mengembang seperti ini. Kita bench, kita keluarkan udaranya, lalu kita akan timbang adonannya kurang lebih 40 gram. Ya, kita timbang 40 gram. Setelah kita timbang 40 gram, kita rounding ya, kita bulatkan adonan. Nah, ini kita rest dulu 5-10 menit, baru kita beri isian kari cheese-nya, baru kita nanti istirahatkan selama kurang lebih 30-40 menit. Nah, setelah adonan selesai kita rounding, kita beri isian ini ya, kita beri isian kari dan keju Emina yang mild. Ya, ini kita ambil adonannya. Nah, tips dari saya, kalau memberi isian itu cukup yang ditipiskan, yang di pinggir. Lalu kita beri isian kari. Ya, kita beri isian kari. Ya. Dan keju Emina yang mild, kita lihat, lalu kita tutup, kita tutup adonannya sampai terkunci rapat. Nah, ini nanti ada yang dibakar dan ada yang kita goreng ya. Akan saya buat 2 adonan. Nah, ini yang akan saya bake. Itu nanti atasnya saya kasih keju Emina yang moza. Satu contoh lagi untuk adonan yang akan kita goreng. Ya, kita ambil adonannya. Kita ratakan, kita beri isian kari dan keju cheddar Eminanya yang mild ya. Nah, ini kita tutup, kita kunci. Setelah kita kunci, ini ya, kita rounding sebentar.
supaya makin ini ya, hati-hati karena kalau kita tidak lock atau kita kunci rapet, nanti pada waktu digoreng isiannya keluar. Jadi harus benar-benar kita kunci sampai rapet ya, kalau perlu digembok ya. Jadi setelah kita kunci seperti ini, saya siapkan celupan telur yang saya beli air sedikit ya, kurang lebih 3 sendok makan. Saya masukkan ke celupan sini ya, celupan telur. Jangan kelamaan, cukup sebentar, lalu kita gulingkan di atas panir ya, panir atau panko, Japanese panko. Warnanya yang light seperti ini ya. Nah, setelah sudah kita coating menggunakan panko atau breadcrumb, kita istirahatkan di tray. Kita siapkan traynya, harus beda ya traynya. Nah, ini nanti kita goreng, tapi kita istirahatkan dulu kurang lebih 30 menit. Nah, untuk roti cheese curry menggunakan produk isian keju Emina Mild, setelah kita proofing kurang lebih 30-40 menit. Nah, ini kita poles menggunakan telur utuh. Ya, kita poles. Setelah kita poles menggunakan telur utuh, lalu atasnya kita beri topping keju Emina yang moza. Ya, kita beri topping Emina moza yang slice. Baru setelah itu kita panggang di oven suhu 180 derajat kurang lebih 12 menit. Nah, selain rotinya kita panggang, ada juga yang kita goreng ya. Nah, ini yang kita goreng. Apinya sudah panas. Langsung kita masukkan ke panci yang sudah berisi minyak panas. Oke. Kita masukkan. Apinya jangan terlalu besar ya, cukup api kecil. Nah, ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan ya, sampai warnanya kuning keemasan. Ya. Oke, cantik banget nih. Mantap. Perhatikan apinya ya, jangan terlalu besar. Nah, ini sudah dua-duanya berwarna kuning keemasan, langsung kita angkat ya. Langsung kita angkat.
Oke. Nah, ini tampilan roti goreng dan roti panggang ya. Nah, yang paling depan ini adalah roti yang kita bake, kita bakar. Seperti ini, warnanya lebih light ya. Nah, yang kedua ini yang kita goreng tadi ya, yang sudah kita goreng. Kurang lebih saya biasanya 60 detik ya, 30 detik sisi bawah, 30 detik sisi yang atas. Nah, ini yang dipanggang seperti ini. Atasnya kita gunakan keju Emina Mozza. Nah, dalamnya sendiri kita pakai keju cheddar yang Emina Mild. Nah, untuk video kali ini ada persembahan spesial dari keju Emina dan TBK Amanda 2. Apakah itu? Yaitu kita akan memberikan 5 giveaway berupa keju Emina, produk keju Emina. Caranya seperti apa? Cukup rebake atau membuat ulang produk atau menu yang saya demokan hari ini. Kemudian fotonya bisa kamu repost di Instagramnya TBK Amanda 2 atau di submit atau dikumpulkan di nomor telepon admin TBK Amanda 2 dan atau email ke deskripsi terlampir ya. Oke. Baiklah, saya tunggu rebake-nya untuk mendapatkan hadiah giveaway dari keju Emina. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube TBK Amanda 2. Sampai jumpa lagi dan bertemu dengan saya di resep-resep selanjutnya. Sampai jumpa!